wabarakatuh, rekan-rekan semua. Setelah kita membahas kepemimpinan sebagai seni dan juga ilmu, pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan tipologi kepemimpinan. Yang pertama, kita akan membahas multi indikator tipe kepemimpinan. Berbicara tipe kepemimpinan seseorang, sebenarnya pada setiap orang terdapat tipe yang paling mendasar yang merupakan warna dasar dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, untuk memahami tipe kepemimpinan seseorang dapat ditentukan berdasarkan beberapa indikator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Setelah kita membahas kepemimpinan sebagai suatu seni dan juga ilmu, pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan tipologi kepemimpinan. Nah, materi ini kita awali dengan membahas multi indikator tipe kepemimpinan. Berbicara tipe kepemimpinan seseorang, sebenarnya pada setiap orang terdapat tipe yang paling mendasar yang merupakan warna dasar dari kepribadian seseorang. Artinya bahwa pada setiap orang terdapat tipe yang paling dominan, tetapi dalam kenyataan bagi seorang pemimpin yang mampu membaca situasi yang dihadapinya, maka tipe yang mendasar tidak akan ditonjolkan. Dia akan menyesuaikan tipe kepemimpinannya sesuai dengan situasi yang dihadapi begitu. Oleh karena itu, untuk memahami tipe kepemimpinan seseorang dapat ditentukan berdasarkan beberapa indikator. Nah, rekan-rekan semua, setidaknya ada 5 indikator. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah persepsi seorang pemimpin mengenai peranannya sebagai pemimpin. Persepsi merupakan pandangan seseorang tentang suatu objek yang didapatnya dari lingkungannya dia berada. Nah, cara pandang ini tentu akan mewarnai cara seseorang melihat peranannya sebagai pemimpin. Nah, cara pandang ini yang pertama berkaitan dengan hubungannya dengan bawahan, begitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, sejauh mana keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan. Nah, persepsi seorang pemimpin ini tentu penting untuk mengidentifikasi tipe kepemimpinan apa yang digunakan oleh seorang pemimpin. Misalnya kaitannya dengan hubungannya dengan bawahan, apakah seorang pemimpin tersebut dapat menjalin hubungan yang harmonis, yang kondusif, yang baik dengan para bawahannya. Kemudian kaitannya misalnya dengan proses pengambilan keputusan. Apakah ketika seorang pemimpin tersebut membuat suatu keputusan, apakah bawahannya itu dilibatkan atau tidak? Kemudian misalnya proses pengambilan keputusannya itu apakah terpusat ataukah dari usulan dari bawahan begitu. Nah, tentu indikator ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi seorang pemimpin itu menggunakan atau memiliki tipe kepemimpinan apa begitu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, indikator yang kedua adalah nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai ini merupakan suatu keyakinan yang dijunjung tinggi dalam berperilaku. Nah, nilai-nilai ini tentu berhubungan dengan pandangan seorang pemimpin tentang baik dan buruk dan juga benar dan salah. Seseorang akan cenderung memegang nilai-nilai tertentu tergantung dengan siapa dia berinteraksi sejak kecil. Seperti peribahasa yang sering kita dengar ya, kalau kita bergaul dengan tukang atau penjual minyak wangi, tentu kita akan ikut wangi begitu. Misalnya kita sejak kecil bergaul dengan orang-orang yang religius. Nah, biasanya
ketika kita beranjak dewasa hingga kita dewasa, kita akan memiliki nilai-nilai religius yang kuat begitu. Misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki rasa atau nilai nasionalis yang tinggi, tentu itu akan juga melekat kepada kita hingga kita dewasa. Nah, di sini seperti itu yang dikatakan bahwa seseorang itu akan cenderung memegang nilai-nilai tertentu tergantung dengan siapa dia berinteraksi sejak kecil, karena itu akan melekat hingga orang tersebut dewasa. Kemudian indikator yang ketiga, rekan-rekan semua, adalah sikap. Sikap ini adalah kecenderungan seseorang untuk berbuat sesuatu begitu. Nah, sikap ini tentu bisa bersifat positif, tetapi bisa juga bersifat negatif. Nah, sikap seseorang ini terhadap suatu objek adalah apakah peristiwa tertentu seseorang maupun sekelompok orang dapat diketahui oleh pihak lain apabila pernyataan evaluatif dari yang bersangkutan. Bila dikaitkan dengan kepemimpinan, maka sikap akan tampak pada saat yang bersangkutan bertingkah laku atau berbuat begitu. Jadi penjelasannya adalah sikap ini seperti yang saya katakan, sikap ini ada yang bersifat positif tetapi juga ada yang bersifat negatif. Sikap seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa tertentu, bisa jadi individu maupun kelompok, dapat diketahui oleh pihak lain apabila ada pernyataan evaluatif dari yang bersangkutan. Artinya, tanpa pernyataan evaluatif dari yang bersangkutan, maka orang tidak akan mengetahui bagaimana sikap seseorang bila dikaitkan dengan kepemimpinan. Maka sikap akan tampak pada saat yang bersangkutan bertingkah laku atau berbuat. Kemudian yang keempat adalah perilaku. Adapun yang dimaksud dengan perilaku adalah suatu tindakan seseorang yang ditampilkan sebagai respon terhadap stimulus yang diterimanya. Dalam hal ini, bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan organisasi. Misalnya, seseorang berperilaku tertentu sebagai akibat dari adanya kehidupan organisasional. Nah, seseorang yang bersangkutan tersebut berperilaku tertentu sebagai akibat dari adanya keyakinan dalam diri orang yang bersangkutan bahwa tujuan tertentu merupakan jaminan terbaik untuk memelihara kepentingannya. Nah, hal ini sebagai dasar untuk dapat memahami karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga dapat diperkirakan perilakunya di dalam organisasi. Kemudian indikator yang terakhir adalah gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini dapat kita artikan sebagai perilaku yang sering ditampilkan oleh seorang pemimpin. Jadi dalam hal ini adalah mendalami cara-cara yang disenangi dan digunakan oleh seseorang sebagai wahana untuk menjalankan kepemimpinannya. Kemudian bahasan kita yang kedua adalah tipe dan gaya kepemimpinan. Membahas tipe dan gaya kepemimpinan merupakan pembahasan satu topik karena istilah tipe dan gaya dapat dipandang sebagai persamaan kata atau sinonim, karena gaya kepemimpinan seseorang akan identik dengan tipe kepemimpinan orang yang bersangkutan. Walau banyak ahli ada yang membedakan antara tipe, kemudian gaya, kemudian perilaku kepemimpinan, tetapi di dalam materi ini kita artikan sebagai tipe dan gaya kepemimpinan merupakan sinonim begitu. Dengan alasan bahwa gaya kepemimpinan seseorang akan identik dengan tipe kepemimpinan orang yang bersangkutan. Oke.
Tipe yang pertama yang akan kita bahas adalah tipe otokratik. Nah, untuk melihat dan membahas tipe ini, maka pembahasan kita akan kita lihat dari indikator-indikator tipe kepemimpinan yang sudah kita bahas sebelumnya. Tentu kita harus ingat indikator-indikator tadi. Yang pertama adalah persepsi seorang pemimpin mengenai peranannya sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai yang dianut. Kemudian yang ketiga sikap, perilaku, dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan. Baik, rekan-rekan semua, untuk pembahasan tipologi kepemimpinan akan kita bagi ke dalam 2 part video. Untuk yang pertama mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini. Untuk pembahasan lebih lanjut akan kita lanjutkan pada part yang kedua agar video kita tidak terlalu panjang. Baik, mungkin kita bisa cukupkan. Semoga video ini membawa manfaat untuk kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.